Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila NPM 1813031014 bersama rekan saya Aulia Syahrotun. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik. Jadi terdapat 5 teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh sektor publik. Nah, jadi kelima teknik ini tidak bersifat mutually eksklusif. Dengan arti, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Atau dapat lebih mudah dipahaminya, jadi penggunaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kelima teknik akuntansi tersebut ialah yang pertama ada akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Jadi yang pertama itu ada akuntansi anggaran. Jadi teknik akuntansi anggaran ini merupakan teknik akuntansi yang menjanjikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Nah, akuntansi ini nih sering digunakan oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mana mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jadi tujuan teknik ini ialah menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Teknik akuntansi anggaran ini dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu dari jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Selanjutnya itu ada akuntansi komitmen. Jadi, akuntansi komitmen itu ialah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa teknik-teknik pada akuntansi sektor publik itu tidak bersifat mutually eksklusif atau dapat dilakukan atau digunakan secara bersamaan. Nah, teknik akuntansi komitmen ini dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Nah, tujuan utama dari teknik akuntansi komitmen ini ialah untuk mengendalikan anggaran. Nah, dalam mengendalikan anggaran itu, seorang manajer tuh perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Karena pada dasarnya, akuntansi komitmen ini berfokus pada order yang dikeluarkan. Nah, sedangkan order yang diterima terkait dengan pendapatan itu tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsabila. Teknik selanjutnya yaitu teknik akuntansi dana. Teknik akuntansi dana ini merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Di sektor publik, dana kas ini cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karena besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik. Jadi dalam akuntansi dana ini harus memprioritaskan pada pengelolaan dana kas. Nah, sistem akuntansi dana ini dibuat untuk memastikan bahwa uang publik itu telah dibelanjakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 2 jenis dana yang digunakan dalam organisasi sektor publik ini. Yang pertama yaitu dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund. Nah, dana ini digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan, aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang sifatnya itu tidak mencari laba. Nah, makanya dana ini biasanya digunakan pada organisasi pemerintahan. Yang kedua yaitu dana tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund. Nah, dana ini digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan juga modal untuk kegiatan yang sifatnya itu mencari laba. Makanya digunakan pada organisasi bisnis. Selanjutnya teknik yang keempat yaitu teknik akuntansi kas. Akuntansi kas ini hanya mengakui arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Kelebihan dari cash basis ini adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan juga objektif. Sedangkan untuk kelemahannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Karena dengan cash basis ini tingkat efisiensi dan juga efektivitas suatu kegiatan, program, ataupun aktivitas lainnya itu tidak dapat diukur dengan baik. Selanjutnya teknik yang kelima yaitu teknik akuntansi akrual. Akuntansi akrual ini dianggap lebih baik daripada teknik akuntansi kas karena
Teknik akuntansi aktual ini diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik ini pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan juga charging for service. Nah, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan dalam harga pelayanan publik yang nantinya akan dibebankan kepada publik. Sedangkan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta adalah digunakan untuk mengetahui dan membandingkan biaya terhadap pendapatan. Sekian penjelasan dari kami tentang teknik akuntansi sektor publik. Semoga penjelasan dari kami itu dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kami mohon maaf apabila terdapat salah kata.